orientering dasar. Di sini kita akan membahas mengenai orientering, teknik orientering, jenis orientering, dan tips bermain orientering dari definisi gunung dan hutan. Nah, orientering sendiri itu apa sih? Orientering berasal dari bahasa Swedia yang artinya melintasi medan tidak dikenali dengan dibantu peta dan kompas. Orientering adalah sebuah olahraga yang mana para kompetitornya bernavigasi dengan mandiri melintasi medan sebenarnya. Para kompetitor harus mengunjungi sejumlah titik-titik kontrol yang ditandai di medan sebenarnya dalam waktu secepat mungkin dibantu hanya dengan peta dan kompas. Perlengkapan orientering yaitu ada pakaian dan sepatu. Yang kedua ada kompas, ada dua jenis kompas untuk orientering yaitu ada kompas dashplate dan kompas stone. Selanjutnya ada peta orientering. Selanjutnya ada teknik membaca peta. Peta yang sering digunakan bermain orientering diantaranya ada peta ISOM 2017, peta ISSPROM 2019, ada peta RPI, peta OpenStreetMap, dan lainnya yang mudah terbaca. Teknik membaca peta. Yang pertama, baca dahulu legenda peta dan sesuaikan di medan sebenarnya. Samakan utara kompas dengan utara peta. Ketahui penampakan paling jelas yang ada di peta. Gunakan teknik BIL atau baca, ingat, lari. Yang kelima, belajar standar spesifikasi IOF karena setiap lomba peta berbeda dan tidak selalu ditambahkan legenda. Terakhir yaitu kenali unsur-unsur pada peta. Unsur peta orientering. Yang pertama itu ada interval atau kontur, ada gambar peta, lalu ada legenda, utara magnetik, judul dan skala, deskripsi kontrol, dan data sumber peta dan pembuat peta. Selanjutnya tipe-tipe orientering. Yang pertama ada cross country. Peserta harus mengunjungi semua kontrol dari sebuah lintasan orientering sesuai urutan yang ditentukan pada peta secepat mungkin. Sekali satu pos terlewat, maka orienter dianggap DNF. Itu ada contoh peta dari cross country. Selanjutnya yaitu ada score event. Dalam score orientering, peserta harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari kontrol-kontrol selama waktu yang ditentukan. Di Indonesia dikenal sebagai classic orientering atau Indonesian style. Di sampingnya ada contoh peta score event. Next ada relay orientering. Prinsip dasar relay orientering sama seperti cross country orientering, tapi dilakukan secara tim, terdiri atas 2 anggota ataupun lebih. Setiap anggota tim menyelesaikan masing-masing lintasan orienteringnya secara estafet atau bergantian giliran. Di samping ada peta relay orientering. Selanjutnya ada cara bermain orientering. Yang pertama yaitu karantina dan start area. Dengan pemanasan, pastikan seluruh perlengkapan sudah dibawa. Pastikan sudah mendapat diber ataupun kartu kontrol. Ambil peta dan ketahui dahulu arah utara. Temukan titik start dan posisi orienter pada peta. Baca peta dengan seksama. Pastikan dengan legenda. Atur strategi menuju pos yang pertama. Selanjutnya yaitu cara bermain orientering dengan area perlombaan dan finish. Yang pertama yaitu menentukan jalur tercepat dan efektif dengan melihat peta serta vegetasi. Kedua, temukan poin kontrol dengan tanda bendera oranye putih. Ketiga, punch atau tandai kartu menggunakan manual.
Terus punch jika menggunakan dibber silakan colok pada stasiunnya. Lakukan sampai target tercapai. Terakhir finish harap lapor panitia untuk dibber harap dicolokkan ke stasiun finish. Selanjutnya yaitu ada peralatan bermain orienteering. Yang pertama itu peta, lalu atau dibber atau kartu kontrol, lalu ada control point, ada station dan kode kontrol, lalu ada manual punch. Manual punch orienteering. Samakan utara peta pada utara yang sebenarnya. Sebelum itu, pada kartu kontrol akan ditulis nama peserta dengan waktu startnya. Setiap peserta diberi selisih 5 menit. Setelah menemukan poin pertama, segera punch di kartu kontrol. Saat melakukan punch harus sesuai dengan kode angka setiap poin dan harus surut. Lakukan terus sampai poin terakhir. Setelah finish akan dituliskan waktu sampainya oleh petugas. E-orienteering. Langkah pertama, download aplikasi e-orienteering. Kemudian registrasi atau login jika sudah mempunyai akun. Sebelum kegiatan, alangkah baiknya pemanasan terlebih dahulu. Setelah itu, samakan utara peta pada utara yang sebenarnya. Jika sudah menemukan poin, buka aplikasi e-orienteering. Lalu tinggal scan QR yang ada di titik poin tersebut. Kemudian akan otomatis terverifikasi. Jika kita melewatkan satu poin, maka akan terjadi miss point dan harus mengulang dari titik yang terlewat dulu. Lakukan sampai poin terakhir. Jika sudah selesai, akan muncul hasil waktu yang kita tempuh selama scan di setiap poinnya.